Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Zuhaili Al-Hasanai, mahasiswa dari Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang presentasi tentang administrasi program pembelajaran. Kali ini saya akan menerangkan tentang administrasi program pembelajaran. Sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian administrasi program pembelajaran dalam pendidikan. Sebelumnya kita ketahui dahulu mengenai pengertian tentang administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Program adalah rencana kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Pembelajaran menurut kalender 2008 adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan pengertian dari administrasi program pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Administrasi sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi program pembelajaran yang harus disiapkan dan dirumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan lainnya sebelum dimulainya tahun ajaran baru atau pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu antara lain yang pertama yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah suatu jadwal yang berisikan angka-angka yang harus diikuti oleh sekolah, di mana pada jadwal tersebut sudah ditentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah diresmikan oleh Dinas Kependidikan Nasional. Namun, kalender pendidikan dapat dijabarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah untuk mengatur jadwal kegiatan dengan catatan tidak mengurangi alokasi waktu atau ketentuan jam pertemuan dalam pembelajaran sehingga tercapai proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu program tahunan atau PROTA. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program tahunan memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap semester dan setiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya nomor 3 yaitu program semester atau PROSEM. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester atau ulangan, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberikan penilaian keberhasilan. 1 semester terdapat penyelenggaraan tatap muka, mid semester, dan ujian semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Selanjutnya yaitu nomor keempat, silabus. Silabus merupakan rancangan minimal pembelajaran yang dijadikan dasar bagi guru untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kondisi sekolah, peserta didik, dan masyarakat yang dinilai oleh suatu satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Ialah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Di dalam penetapan KKM, satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan tidak dengan memperhatikan 3 aspek yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya nomor 6 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, efisien, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu penilaian proses dalam hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar yang utuh. Kebutuhan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan pengiring pada aspek sikap. Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merancang program perbaikan remedial, pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya tentang model penerapan administrasi program pembelajaran berbasis online. Model penerapan administrasi program pembelajaran berbasis online adalah berbagai kerangka kerja dan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mendukung pelaksanaan pendidikan melalui platform digital. Model ini mencakup penggunaan teknologi dan alat online untuk menyampaikan materi pembelajaran, mengelola interaksi antara pengajar dan siswa, melakukan evaluasi dan penyediaan dukungan administratif yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran. Selanjutnya itu macam-macam model administrasi pembelajaran yang berbasis online. Yang pertama yaitu sistem manajemen pembelajaran atau disebut dengan Learning Management System atau disingkat dengan LMS. LMS ini adalah platform digital yang dirancang untuk membantu pengajar dalam membuat, mengelola, dan menyampaikan kursus online. LMS memungkinkan pengajar untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, melakukan penilaian, dan berkomunikasi dengan siswa secara efisien. Yang kedua yaitu sistem manajemen konten atau Content Management System atau disingkat dengan CMS. CMS digunakan untuk membuat dan mengelola konten pendidikan yang dapat diakses oleh siswa. Sistem ini kemungkinan pengajar untuk mengatur materi pembelajaran seperti artikel, video, dan modul secara sistematis, serta penyediaan antarmuka yang mudah digunakan bagi siswa untuk mengakses konten tersebut. Yang ketiga itu lingkungan belajar virtual atau Virtual Learning Environment atau disingkat dengan VLE. VLE mencakup platform dan alat yang memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan siswa melalui video conference, chat, dan kolaborasi online. Ini memberikan pengalaman kelas virtual di mana siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik langsung, dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Yang keempat yaitu platform pembelajaran mobile atau mobile learning atau disingkat dengan M-Learning. M-Learning merujuk pada penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet untuk mengakses materi pembelajaran dan mengikuti kursus. Platform ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas belajar di mana saja dan kapan saja, serta mendukung akses offline untuk materi yang sudah di-download atau diunduh. Kelima yaitu platform pembelajaran kolaboratif. Platform ini mendukung kerjasama antara siswa dalam proyek atau tugas kelompok, menyediakan alat untuk komunikasi, manajemen proyek, dan kolaborasi. Alat seperti Slack atau Trello memungkinkan siswa untuk
berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan digital. Yang nomor keenam yaitu platform penilaian dan evaluasi. Platform ini menyediakan alat untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai ujian atau kuis secara online. Mereka juga menawarkan fitur analisis hasil pengawasan ujian online dan feedback otomatis untuk membantu pengajar dalam proses evaluasi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.